Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu guru semuanya. Pada siang hari ini, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu muka dalam acara memenuhi tugas dari program guru penggerak Angkatan 5. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan petunjuk kepada kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Pada pagi ini, pada siang kali ini, sebelum acara ini kita mulai, mari kita mengucapkan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar tugas yang akan disampaikan ini bisa berjalan lancar sesuai yang dikehendaki. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Ibu-ibu guru semuanya, pada siang hari ini kita hadir di sini adalah untuk sebagai tamu undangan dalam acara tugas yang diberikan kepada guru penggerak guru kita, yaitu Chandra Sri Estining Tias. Tugas kali ini adalah mengenai implementasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak Angkatan 5 SMK Turen Kabupaten Malang. Oleh karena itu, kepada Ibu Chandra Sri Estining Tias dipersilakan untuk mempresentasikan tugas-tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Turen Kabupaten Malang yang hari ini diwakili oleh Ibu Erna Suryawati SPD sebagai wakil kesiswaan, dan hadirin yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini dalam rangka aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan ke-5 dari SMK Turen Kabupaten Malang sebagai tugas modul 1.4 dengan judul budaya positif yang harus kita tingkatkan di lingkungan sekolah kita. Ya, selamat datang Ibu guru yang sudah luar biasa yang hadir pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan saya paparkan materi dari budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua mengenai nilai kebajikan yang harus kita gali lagi dari murid-murid kita. Kemudian mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, segitiga restitusi. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia dan posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Iya, ini seperti yang kita tahu bahwa disiplin positif ini memang sangat diperlukan, ya. Harapan kita, murid-murid kita tetap untuk menjalankan, meningkatkan sekaligus menerapkan disiplin positif yang sudah ada
di sekolah kita, yaitu peraturan-peraturan di sekolah. Hal ini terjadi karena ada nilai kebajikan yang ada di dalam diri murid-murid kita, seperti halnya sekarang ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang saya hormati, di sini ada suatu perubahan paradigma di mana seseorang yang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi respon karena ada pendekatan teori kontrol. Kemudian selanjutnya yang saya akan sampaikan adalah makna dari disiplin. Ya. Ketika murid-murid mempunyai motivasi ini bisa dari dalam diri sendiri atau dari motivasi eksternal, yang mana motivasi ini berpengaruh dari luar murid sendiri, yaitu dari lingkungan. Ya. Sebenarnya yang diharapkan adalah motivasi yang berasal dari diri anak-anak sendiri, yaitu motivasi internal, di mana perilaku ini adalah perilaku yang baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bisa berasal dari lingkungan keluarga ataupun dari norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi orang yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa memotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Perubahan-perubahan paradigma ini baik dari stimulus respon maupun teori kontrol nanti akan kita sampaikan. Kemudian makna dari disiplin maupun nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Di sini yang namanya stimulus respon itu seperti contohnya adalah yang kedua itu ada pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Misalkan anak-anak kita berikan peraturan di sekolah, mereka harus mentaati peraturan tersebut, di mana di saat mereka tidak mentaati peraturan yang kita sudah terapkan di sekolah, anak-anak akan dianggap gagal untuk melaksanakan. Sedangkan untuk teori kontrol ini adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Berarti di sini harus ada perubahan pikiran dari kita sebagai guru di sekolah, bahwa di saat anak-anak itu belum bisa mentaati peraturan, berarti harus ada kerjasama antara murid dan guru di sekolah. Kemudian di saat mereka sudah menyimpang dari peraturan yang ada di sekolah, sebelumnya kita menganggap mereka adalah berperilaku buruk. Dilihat dari anak-anak itu sudah melakukan kesalahan. Tetapi sebetulnya anak-anak itu mempunyai perilaku demikian karena ada tujuannya, karena ada sebabnya. Berarti hal inilah yang harus kita gali lagi. Mengapa mereka berperilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah? Berarti kita sebagai guru diperlukan lagi kesabaran, ketelatenan untuk menghadapi mereka di saat
mereka gagal untuk melaksanakan apa yang sudah kita tetapkan di sekolah. Yang kedua adalah makna disiplin. Makna disiplin ini adalah kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan sesuatu yang bersifat disiplin diri sendiri. Jadi disiplin yang kita laksanakan itu bukan paksaan dari orang lain. Kalau disiplin itu sudah muncul dari diri kita sendiri, maka makna disiplin ini akan berlaku lebih panjang waktu. Kemudian ibu-ibu bisa melihat di sebelah kanan itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Inilah nilai-nilai yang mendasari supaya anak-anak bisa melaksanakan disiplin positif yang nantinya bisa menjadikan budaya positif di sekolah. Ini gambaran sekolah kita, Pak, Ibu-ibu. Marilah kita renungkan sebentar apa yang kita rasakan selama ini, bahwa bagaimana kita melakukan sesuatu yang bersifat disiplin. Apakah itu berasal dari diri kita sendiri? Apakah memang paksaan dari atasan kita? Atau sesuatu yang kita lakukan itu untuk menghindari rasa ketidaknyamanan kita? Atau terkadang melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, misalnya untuk mendapatkan laporan yang bagus dari atasan mungkin. Hal inilah yang sama dirasakan oleh murid-murid kita. Mereka melaksanakan sesuatu yang menyimpang itu ada sebabnya. Mungkin kita bisa mengupas lagi mengenai perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti mereka akan berusaha untuk mentaati peraturan, kemudian melaksanakan peraturan itu karena untuk menghindari hukuman. Sama dengan halnya murid-murid kita, mereka hanya melakukan peraturan untuk menghindari hukuman saja. Berarti yang dilakukan itu tidak berasal dari diri mereka sendiri. Mereka belum sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu nantinya akan berguna untuk kemajuan atau kesuksesan mereka. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya murid-murid itu senang kalau mereka itu dipuji oleh gurunya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mungkin itu pujian, atau mungkin ada reward dari sekolah, atau mungkin dia mendapatkan nilai yang lebih bagus dari teman lainnya. Nah, ini merupakan motivasi mengapa anak-anak berperilaku demikian. Yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Berarti ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Menghargai diri sendiri ini juga merupakan suatu motivasi. Misal
kita menjaga kesehatan. Nah, ini termasuk kita menghargai diri sendiri. Untuk menjaga kesehatan itu kita harus menjaga pola makan, karena kita tahu sebab dari badan yang tidak sehat itu adalah nantinya sakit. Nah, kalau anak-anak sudah mengetahui akibat apa yang dirasakan, akibat apa yang dia langgar, ini bisa menjadikan motivasi yang berjangka waktu lebih lama, karena mereka memahami apa arti diri sendiri. Ngaten nggih Ibu. Untuk selanjutnya motivasi bisa menambah semangat murid-murid untuk menumbuhkan disiplin di sekolah. Harapan kita motivasi ini berasal dari diri mereka sendiri, supaya disiplin positif, budaya positif di sekolah bisa tercipta, tidak lain karena adanya kolaborasi antara murid, guru, dan warga sekolah yang lain. Ini sebagai contoh ya, panjenengan sebagai guru mengajar di sekolah datang dengan tepat waktu. Datang tepat waktu ini bukan karena alasan kita dituntut oleh sekolah, bukan karena alasan kita dituntut oleh atasan, tetapi karena sebagai rasa sayang kita kepada murid-murid kita, bahwa di saat kita hadir tepat waktu, mereka membutuhkan kehadiran kita. Mereka membutuhkan didikan, bimbingan, dorongan kita sebagai guru di sekolah. Harapannya bahwa kita nanti akhirnya akan menjadi contoh, kita menjadi teladan untuk mereka. Hal inilah yang mendorong kita sebagai guru, memotivasi diri kita untuk tetap hadir di sekolah dengan tepat waktu. Sama dengan kita memotivasi anak-anak, mengapa mereka harus datang tepat waktu atau tidak terlambat, supaya mereka bisa mendapatkan ilmu, bisa memaksimalkan pembelajaran di sekolah di saat kita guru-guru sudah memulai pembelajaran di kelas. Di saat anak-anak ini nantinya tidak mentaati peraturan, atau yang sekarang ini ada suatu keyakinan kelas, maka ada hukuman atau konsekuensi yang harus mereka jalani. Tetapi saya belajar di modul 1.4 ini, saya belajar untuk melakukan perubahan yang selama ini saya lebih cenderung untuk memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid-murid, tetapi untuk kedepannya saya akan belajar lagi untuk merestitusi mereka di saat mereka tidak menjalankan sesuatu yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ini ada tabel, di depan ada tabel. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Berarti kita bagi dua, yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah disiplin. Hukuman ini adalah sesuatu yang terjadi pada anak-anak dan menyakitkan. Yang kedua, konsekuensi
ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi, sesuatu yang harus terjadi ini karena ada sesuatu keyakinan tetapi mereka tidak melaksanakan. Berarti harus ada sesuatu yang terjadi karena mereka tidak melaksanakan keyakinan keras. Sedangkan untuk restitusi ini adalah pilihan. Pilihan ini adalah dari murid-murid jika mereka tidak melaksanakan keyakinan keras. Yang kedua, untuk hukuman itu adalah anak-anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Misal kita memberikan hukuman saat mereka di kelas, kemudian mereka ramai sendiri dan kita suruh keluar kelas. Ya, ini berarti anak yang keluar kelas ini akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan merasa malu mungkin, kemudian tidak mendapatkan tempat sesuai dengan teman-temannya. Kalau konsekuensi ini tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek, begitu mereka sudah melakukan sesuatu yang kita minta, mereka sudah akan merasa nyaman kembali. Sedangkan restitusi ini akan menguatkan disiplin dalam jangka waktu yang panjang, dan ini sampai dengan kolom yang terakhir ini adalah beberapa identitas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hadirin sekalian, yang akan saya bacakan ini adalah penghargaan dari apa yang sudah siswa-siswi kita lakukan atau yang sudah mereka kerjakan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan kita. Misalkan anak-anak mendapatkan reward ini bisa berupa barang mungkin yang mereka perlukan, meskipun barang itu sesuai dengan kebutuhan mereka di sekolah. Misalkan mereka mendapatkan buku atau pensil. Kemudian penghargaan ini kita berikan kepada mereka jika tugasnya mungkin sudah selesai duluan, atau reward yang kita berikan karena mereka mendapat nilai yang paling tinggi di antara teman-temannya. Tetapi penghargaan ini adalah tidak selamanya bagus. Contohnya adalah jika kita memberikan penghargaan, kemudian suatu saat penghargaan itu tidak kita berikan, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Mereka akan berpikiran, tidak ada penghargaan, tidak ada reward lagi, jadi saya tidak akan melakukan sesuatu dengan maksimal, sesuatu dengan baik seperti yang kemarin-kemarin saya lakukan. Jadi penghargaan ini jangka waktunya tidak lama. Beda dengan restitusi, karena mereka ini yang didasari adalah nilai kebajikan. Mereka menginginkan kemampuan mereka lebih terasah, kemampuan mereka lebih baik. Jadi untuk mendapatkan nilai yang baik, berarti saya harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, inilah yang diharapkan dari pembelajaran saya sebagai guru penggerak, bahwa saya bisa memberikan implementasi kepada teman-teman lain di sekolah, bahwa yang kita harapkan itu adalah penerapan restitusi di sekolah. Jadi dalam jangka waktu ke depan ini,
mudah-mudahan di sekolah kita untuk hukuman dan penghargaan ini sudah mulai diperkecil, kita ganti dengan restitusi. Restitusi ini adalah menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, anak-anak tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kita gali kenapa mereka tidak mengerjakan tugas, atau memang belum bisa, atau memang tugasnya yang kesulitan, atau memang kondisi mereka sakit. Nah, ini ada beberapa sebab. Jadi dari sebab itu kita bisa memperbaiki, kemudian mendampingi murid-murid untuk kita tarik lagi ke kelompok mereka, ke kelompok teman-temannya, supaya mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah penerapannya dalam melaksanakan restitusi. Berarti ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang salah, ini kita tanya dulu bahwa kesalahan mereka itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, itu adalah bukan sesuatu yang fatal. Ini yang ada di bawah gitu Ibu. Nah ini ya, menstabilkan identitas. Bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan hanya dia sendiri. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ini ya. Kita tanya alasannya kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Ya. Kemudian kita akan memberikan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang sudah disepakati ini adalah nilai-nilai peraturan yang sudah ada di sekolah. Di kelas 10 mereka sudah diberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Mereka harus meyakini itu. Atau mungkin ada keyakinan kelas yang biasanya keyakinan kelas ini didiskusikan atau dibicarakan satu kelas dengan wali kelasnya. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini mereka itu nantinya mau jadi orang yang seperti apa. Nah, segitiga restitusi ini sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya terapkan di saat posisi saya menjadi seorang wali kelas. Sebentar nih, Ibu. Ini saya sebagai wali kelas ya, saya ingin menerapkan segitiga restitusi. Siswa ini awalnya adalah di saat pelajaran menggunakan HP, sehingga oleh guru mata pelajarannya HP itu diambil kemudian diserahkan kepada saya, dan
memberitahu bahwa anak ini sudah menggunakan HP di kelas. Akhirnya tugasnya tidak terselesaikan. Yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu, bahwa tidak semua orang sempurna dan semua orang bisa melakukan kesalahan. Dari situ saya menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Ternyata jawabnya, saya menggunakan HP di kelas. Sebetulnya menggunakan HP di kelas itu ada kesepakatan nggak dengan gurunya sebelum memulai pelajaran? Ada, Bu. Sebelum memulai pelajaran, di saat mengerjakan tugas, di saat Bapak Ibu guru menerangkan materi, tidak diperbolehkan menggunakan HP. Ternyata karena orang tuanya menghubungi anak ini di saat pelajaran, akhirnya HP-nya itu digunakan. Dari sini saya memberikan solusi, tetapi solusi ini juga harus berasal dari murid itu sendiri. Jadi solusinya kita diskusikan bersama, dia memberikan solusi apa, dan saya akan meyakinkan kembali bahwa hal yang sudah dilakukan di kelas itu adalah tidak sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama. Mohon maaf ini karena suaranya juga tidak terdengar. Nah, ini adalah testimoni dari siswa, akhirnya menyadari bahwa kesalahannya itu memang harus diperbaiki lagi, bahwa besok itu harus ada perubahan yang lebih baik lagi, sehingga di saat mereka mendapatkan materi di kelas ini bisa berjalan dengan baik. Ini kesimpulan dari restitusi yang tadi saya paparkan. Ya, yang pertama adalah restitusi itu fokus pada karakter anak-anak, bukan pada tindakan. Yang kedua adalah restitusi ini menguatkan mereka dan fokus pada solusi serta mengembalikan mereka pada kelompoknya. Ya, sebenarnya mereka melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan manusia, kebutuhan mereka. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin murid-murid kita ini memang membutuhkan perhatian dari gurunya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mendapatkan hal itu di rumah. Jadi mereka menginginkan perhatian dari kita dengan cara mereka sendiri, sampai ternyata yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, manusia itu butuh kebebasan. Dalam hal ini sekolah dan pemerintah sudah mulai memberikan kemerdekaan kepada sekolah, kepada guru-guru. Jadi pembelajaran anak-anak tidak hanya di dalam kelas, mereka bisa melaksanakan pembelajaran di luar. Nah, ini juga ada kepentingan dari kebutuhan anak-anak untuk merasakan kebebasan, merasakan kesenangan. Karena kalau hanya di dalam kelas saja mungkin mereka bosan. Jadi kita bawa keluar, ada yang namanya outing class. Itu karena untuk memenuhi rasa senang mereka. Di saat mereka merasakan kesenangan, mereka merasakan nyaman, ini diharapkan pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka
pembelajaran yang bisa memenuhi minat dan kebutuhannya anak-anak di sekolah. Dan ini materi yang sudah di akhir dari modul 1.4 adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, berarti posisi kita sebagai penghukum. Anak-anak juga akan merasakan ketidaknyamanan di sini. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Berarti ini ada sikap atau kata-kata kita di mana anak-anak itu akan merasa kecewa, kemudian merasa kesal karena mereka sudah merasa berbuat kesalahan. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Kadang anak-anak ini ada yang sampai curhat kepada guru-gurunya, berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Ini untuk menggali sesuatu yang dirasakan sama murid-murid ini akan lebih maksimal. Yang keempat adalah pemantau, berarti kita hanya melihat saja memantau apa yang sudah mereka lakukan, kemudian memberikan solusi dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir yang paling diharapkan untuk dilaksanakan di sekolah adalah posisi guru sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer ini berarti kita mengelola siswa, mengelola diri mereka, mengelola emosi mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu tetapi harus ada solusinya. Jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Budaya positif ini berasal dari disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari pembiasaan positif kepada anak-anak. Yang selama ini sudah kita lakukan adalah menyambut mereka di depan dengan senyum, sapa, salam. Kemudian di setiap minggu sudah ada pembiasaan positif religi. Kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, ini harapannya akan menjadi disiplin yang positif dan membawa lingkungan sekolah yang lebih baik. Di akhir sesi ini ada mungkin tanggapan atau tanya jawab, monggo saya persilakan. Ini monggo Bu Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini Bu Chandra, saya mau bertanya. Siswa kelas 10 pada saat pembiasaan religius terlambat datang ke sekolah pada saat sholat duha. Jadi siswa tersebut datang pada saat setelah selesai sholat duha. Berkaitan dengan hukuman, penghargaan atau restitusi, apa yang harus dilakukan seorang guru terhadap kelalaian siswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia untuk pertanyaannya, bahwa ini tadi ada seorang siswa kelas 10 yang terlambat.
Iya. Selama ini yang kita lakukan di sekolah, mungkin kita bisa sharing ya. Yang kita berikan adalah hukuman atau konsekuensi. Misal, minggu depan kalau kamu tidak melaksanakan sholat duha karena terlambat, berarti nanti kamu harus membaca Asmaul Husna misal. Jadi kalau mereka tidak melakukan, ada konsekuensinya. Nah, ini harapan kedepannya, anak-anak kita dudukkan bersama, kita duduk bersama dengan mereka, kita tanyakan mengapa mereka terlambat. Karena kalau yang namanya hukuman ini sepertinya karena kita sudah terlalu emosi ya, kadang tidak kita tanyakan mengapa, atau mungkin juga akan kita tanyakan kenapa terlambat. Kalau sudah mereka jawab, misal saya terlambat karena sepeda motor saya macet, karena bensinnya habis. Nah, kalau sudah demikian, kita tanyakan lagi kepada siswa tersebut solusinya. Kalau seandainya bensinmu habis, kemudian dan waktunya itu sudah mepet sekali dengan kamu berangkat ke sekolah, bagaimana? Kira-kira kamu punya pendapat apa tentang ini? Tentang masalah bensin? Mungkin dari anak-anak bisa menjawab. Berarti saya harus beli bensin itu pagi-pagi sekali sebelum berangkat ke sekolah, tidak mepet Bu. Itu satu. Jadi solusinya ini kita minta dari mereka sendiri. Atau yang kedua, sehari sebelum berangkat ke sekolah, berarti pulang sekolah, saya harus beli bensin dulu untuk persiapan besok. Nah, atau mungkin kita bisa sarankan, jangan sampai kamu kehabisan bensin, berarti pagi-pagi sekali kamu harus sudah bangun. Beberapa jam kamu harus prepare, harus persiapan untuk berangkat ke sekolah. Jadi kita bisa tambahkan solusi bersama dengan mereka. Kalau sudah solusi ini kita sepakati bersama, mana yang mau mereka jalankan. Misal, ya saya kalau pulang sekolah langsung beli bensin Bu. Iya. Berarti mulai kapan kamu persiapan itu? Mulai lusa. Kalau sudah mulai lusa kamu persiapan, berarti minggu depan ini kamu juga harus persiapan seperti lusa. Bisa atau tidak? Nah, kalau mereka sudah menyanggupi, berarti kita tinggal lihat. Jadi Bapak Ibu guru tinggal melihat ada perubahan baik dari siswa, bukan hanya sekedar permintaan maaf. Maaf Bu, saya terlambat. Kalau maaf Bu, saya terlambat, ini takutnya lusa dia kan berkata seperti itu. Maaf Bu, saya terlambat. Tapi kalau sudah ada solusinya, kita bisa tagih. Loh, kan kemarin sudah kita bicarakan, kita sudah punya kesepakatan. Nah, kemudian kita tekankan lagi keyakinannya dia yang yang berasal dari nilai-nilai kebajikan. Misal, kalau kamu melaksanakan sholat duha, berarti kan kamu dapat pahala, dan ini ada nilai-nilai baik di situ. Kalau kamu tidak ikut, berarti juga tidak akan dapat pahala. Nah, itu juga bisa kita tekankan pada anak. Ada Bu Lydia atau mungkin ada tambahan lagi, monggo. Ada pertanyaan atau menanggapi? Terima kasih untuk waktunya Bu. Ini bukan untuk menanggapi, tapi saya akan menanyakan tentang berkaitan dengan kontrol. Nah, tadi video yang disampaikan tadi kebetulan suaranya kurang keras Bu. Jadi untuk video tadi yang ditampilkan, posisi kontrol kita sebagai guru termasuk posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai pendukung, apakah teman, manajer, atau yang lainnya? Terima kasih Bu Marta untuk pertanyaannya. Memang dari video tadi, posisi kita sebagai apa? Posisi itu ada 5 tadi ya, sebagai
penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sampai yang ke manajer. Nah, penerapannya di guru penggerak ini, nantinya kita sebagai guru ini sebagai posisi manajer. Ya, memang untuk sampai ke posisi manajer ini perlu proses dan waktu. Karena kita kebanyakan sekolah ini masih di tahap posisi penghukum dan pembuat merasa anak ini bersalah. Tetapi kalau sudah seperti Bu Marta ini kan di BB, jadi bisa mendampingi mereka, panjenengan bisa memfungsikan guru BB sebagai fungsi teman dan pemantau. Ada enggak perubahan sikap? Nah ini kan biasanya BB yang mantau ya, ada perubahan sikap dari siswa-siswa tersebut. Nah harapannya kita naik satu lagi untuk posisi kita sebagai kontrol adalah sebagai manajer. Nah inilah di sini ditekankan bahwa solusi dari permasalahan ini juga harus berasal dari siswa kita. Kemudian kita ingatkan lagi mengenai nilai-nilai kebajikan yang harus mereka tanamkan. Kedepannya mereka ini mau jadi apa? Kemudian kalau kita tidak melaksanakan sesuatu dengan baik, maka kesuksesan kita di masa yang akan datang itu akan bagaimana? Ya mungkin saya juga masih belajar ini, karena posisi manajer ini memang belum biasa kita lakukan. Tetapi untuk kedepannya harapan saya sebagai guru penggerak ini bisa mengimbaskan hal ini kepada teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan nantinya kita semua ini bisa melaksanakan fungsi kontrol yang kelima. Mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih Bu Chandra. Ini Bu yang mau saya tanyakan, kita ini kan sebagai guru, saya juga sebagai guru yang masih muda. Jadi saya mau menanyakan bagaimana cara untuk meningkatkan disiplin positif pada siswa kami. Gitu saja. Terima kasih Bu Dian, memang ini adalah hal yang hal yang paling penting ya untuk meningkatkan disiplin anak-anak. Kita tahu di sekolah bahwa disiplin ini setiap hari ingin kita laksanakan, ingin kita tingkatkan. Tetapi disiplin ini juga berasal dari pembiasaan. Pembiasaan yang kita lakukan, pembiasaan positif ini harus, yang pertama adalah harus konsisten. Kalau konsisten, ini saya rasa anak-anak akan terbiasa dari ke hari-hari yang dilakukan adalah hal yang sama. Kemudian membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melaksanakan konsistensi ini. Nah, kalau sudah konsisten, kemudian ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang lama, ini akan menjadikan suatu kebiasaan di murid-murid kita. Kalau pembiasaan ini sudah terlaksana, otomatis mereka sudah merasakan sesuatu yang positif yang akan menjadi disiplin positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif ini yang harus kita tingkatkan adalah memotivasi mereka. Motivasi ini yang baik adalah motivasi dari diri anak-anak sendiri. Kalau motivasi ini sudah tercipta, sudah ada di dalam diri mereka sendiri, akan menjadi
suatu lingkungan di mana lingkungan positif lah yang akan terjadi di sekolah. Ini tidak hanya melibatkan murid dan guru, murid dan wali kelas, atau murid dengan BB seperti Bu Marta, Bu Lydia, tidak, tetapi semua warga sekolah. Ini harus terlibat dan terus berkolaborasi supaya budaya positif ini bisa tercipta di sekolah. Ngaten jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas akan saya tambahkan lagi di lain waktu. Untuk siang hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri implementasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi sekolah pada umumnya. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan di siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Chandra Sri S. Ningtyas yang telah memberikan wawasan kepada kita semua bagaimana kita bisa mensikapi siswa kita apabila siswa kita itu melanggar peraturan. Dengan berbagai cara kita dijelaskan Bu Chandra, mudah-mudahan kita bisa menerapkan sedikit demi sedikit karena memang itu adalah proses. Nah, sebelum saya akhiri, saya berharap dan saya mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu guru semua. Dan saya berharap mudah-mudahan setelah ada pencerahan dari Bu Chandra Sri tadi, maka kita bisa membuka wawasan kita untuk bisa mensikapi siswa kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.